Jadi kalau yang saya tangkap itu tadi, ini orang-orang mau disuntikin ini satu-satu. Cacar kalau bahasa kampung saya itu. Setelah dicacar, taruh situ 2 jam. Suruh, jika menggelepar-gelepar, itu berarti ada kejadian imunisasi. Baru diambil tindakan. Nah ini kan berarti belum selesai sebetulnya penelitiannya. Mestinya observasinya sampai 2 jam ditunggu di situ. Bayangkan nih, orang disuruh nunggu 2 jam di situ tuh. Misalnya satu puskesmas itu 200 orang. Kalau di Bali, hasil kunjungan kerja kami ke sana itu satu puskesmas bisa sampai 2.400 sampai 3.000 satu puskesmasnya, Pak. Masyarakat yang dilayani. Jadi ini saya belum bisa membayangin dulu nih yang tadi. Jadi mohon diperjelas lagi supaya saya bisa meyakinkan masyarakat. Ini penting Pak Menteri kita ikut meyakinkan. Jadi tugas kami kan sebetulnya membantu pemerintah untuk meyakinkan. Tapi kalau saya aja takut gimana? Coba bayangin tuh. Ya nggak, dicacar, suruh tunggu di situ 2 jam. Kalau menggelepar-gelepar bawa ke rumah sakit. Kalau aman ya udah pulang sana, ganti lagi yang lain gitu kan. Tuh, aduh, repot sekali itu. Jadi begini Pak Menteri. Ini kan sebetulnya ilmu eksakta, Pak. Makanya kesehatan ini nggak masuk ilmu sosial. Ada 3 jenis ilmu pengetahuan. Kita mulai dulu dari sini. Saya mulai dari ontologi dulu, Pak. Ontologi ilmu pengetahuan. Ada namanya ilmu humaniora, ada ilmu sosial, ada ilmu eksakta. Ini ilmu eksakta. Kalau ilmu eksakta itu pasti Prof. Kadir ini dosen, bidangnya eksakta. Jadi artinya penelitian ini tentang ini mestinya sudah selesai. Jadi ketika kita sudah mau menyuntikkan ke orang, kejadian pasca imunisasinya itu sudah bisa diprediksi. Artinya sudah berhasil misalnya beberapa kali suntikan dengan dalam proses uji klinis dan seterusnya itu sudah selesai dan artinya sudah aman. Nah kalau ini yang saya tangkap kan belum ini. Ini loh yang saya katakan tadi. Jadi karena itu ini harus dipastikan. Saya mau kasih contoh Pak Menteri. Ada satu rumah sakit di Jakarta ini konkret ini, baru kejadian. Itu tes swab, dia mengeluarkan hasil swabnya itu positif. Orang yang di swab itu tidak merasa puas dengan hasil yang positif itu. Dia tes lagi di 2 rumah sakit yang berbeda, rumah sakit besar-besar. Hasilnya negatif. 2 rumah sakit negatif, yang pertama tadi itu beda jam aja Pak. Kalau beda seminggu, 2 minggu oke lah itu. Ini beda jam. Karena dia tes yang pertama cuma 3,5 jam keluar hasilnya. Begitu keluar hasilnya positif langsung tes lagi dia di rumah sakit yang lain. Setelah 3 jam keluar hasilnya. Tes lagi dia sekali lagi. Keluar lagi 3 jam setelah itu. Hasilnya negatif. Eksakta tapi hasilnya kok beda. Ini bukan demokrasi. Kalau demokrasi suara terbanyak, ya enggak? 2 lawan 1, berarti yang benar yang 2 kan gitu. Ini bukan demokrasi. Nah karena itu ini juga perlu Pak Kadir. Mohon maaf, ini krusialnya vaksin ini di sini sebetulnya. Ini poin krusialnya itu sih, orang percaya apa enggak gitu loh. Saya kan di dapil saya, pada waktu itu saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah siap divaksin? Tidak ada yang siap. Menurut Bapak Ibu siapa yang pertama kali harus divaksin? Mereka bilangnya presiden. Seperti di Inggris memang saya lihat Ratu sama Perdana Menteri dulu yang saya lihat itu, yang dicacar duluan tuh. Jadi itu yang duluan. Nah kita pun mestinya harus begitu. Karena kalau kita tidak bisa melewati fase krusial ini saya khawatir nanti vaksinnya ini malah proses program ini malah nggak berhasil gitu. Jadi begitu Pak Prof. Kadir. Saya bukan tapi mohon ini soal pengetahuan eksakta ini dipertegas lagi. Nah, uji klinis itu sekarang masuk 3. Nah, kita perlu dijelaskan nih uji klinis 1, 2 itu hasilnya apa. Dan ini menarik juga, saya baru baca di Washington Post kalau Sinovac itu masuk kasus bribery yang penyuapan ini. Jadi ini mungkin juga dari Pak Wamen, Pak Budi juga mungkin perlu dijelaskan ini kira-kira dengan kasus seperti ini standarisasinya berkurang atau tidak. Nah, betul kata teman-teman tadi, kalau sudah masuk ke sini terus what next? Kalau ternyata hasil uji klinisnya seperti itu. Tapi kita basically kita sangat mendukung Bu bahwasannya ini adalah untuk rakyat, jadi memang harus ada gerakan yang salto untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai gerakan salto yang dilakukan pemerintah ini membahayakan rakyat juga gitu. Jadi kita juga perlu data juga. Sama dengan yang lain, saya tidak punya background kesehatan maupun farmasi, jadi kita pengen tahu apa sih uji klinis pertama, uji klinis kedua seperti apa, dan itu dikatakan sudah oke seperti apa, hasilnya seperti apa, begitu. Kalau tadi Bu Nini bilang salto, kalau saya kesannya Bu Penny ini ada penekanan, ada yang nekan. Jujur aja, saya sebenarnya mau tanya ya, uji coba Sinovac nih udah didaftarkan atau belum sebetulnya? Udah. Bilang belum. Bukan udah. Oh sudah Bu, sudah. Yang benar. Apa maksudnya uji klinik? Sudah, maka itu kan dalam jadi list global sudah di-upload dalam clinicaltrial.gov website. yang dosis sudah masuk. uji coba Karena kan Sinovac. ini juga di beberapa negara Bu, ada di Brasil, di Indonesia, tapi yang jalan Brasil dengan Indonesia.
Kalau sama kita jujur-jujur aja, jangan nanti, ini pengalaman flu burung dulu kan 200 miliar dipaksakan untuk membeli ositamivir. Besoknya Kompas ngomong, obat ositamivir di bumi hanguskan karena kadaluarsa. Coba itu dibikin rumah sakit kelas 3, udah berapa bed itu untuk rakyat miskin. Jangan sampai juga sih 80% itu gara-gara tadi Pak Budi bilang, nanti kalau kita nggak buru-buru, negara lain nih cepet-cepet. Ya udahlah, diimani aja rakyat Indonesia sehat, kena matahari, di garis khatulistiwa, jangan mengimani orang sakit. Mengimani itu orang sehat Indonesia. Begitu loh. Tuh, jadi kalau kita jadi begitu nanti kadaluarsa, duit terbuang, uang rakyat, ya kan? Kalau dibikin kelas 3 udah berapa rakyat kita tolong itu. KIS, BPJS aja susah. Nah, jangan ada penekanan-penekanan. Kalau saya lihat Bu Penny cara menjawabnya itu seperti ada rasa dipaksakan. Dipikir-pikir bener. Makanya jadi kesannya gini, kalau mau kaya lu bisnis vaksin aja, lu bisnis obat aja, lu bisnis rumah sakit. Ya, padahal ini sebenarnya orientasinya sosial, kesehatan itu. Jadi pola berpikirnya udah kebalik nih. Saya dari tadi menyimak betul penjelasan dari Pak Menkes, dari Kepala Badan POM dan yang lain-lain. Terus terang karena saya merasa saya cukup nggak paham gitu urusan vaksin ini. Saya rasa saya ini paling bodoh di ruangan ini terkait vaksin ini. Cuma setelah mengikuti saya kok jadi semakin bodoh gitu loh. Kalau tadi Bu Neti bilang nggak paham, saya kok semakin bodoh rasanya ini di ruangan ini. Saya ini tanya ini, yang paling bertanggung jawab soal vaksin ini siapa? Pengadaan vaksin ini. Kalau soal tadi kita harus menghargai pemerintah bahwa ini balapan sama orang lain, negara lain, ya saya ngerti gitu. Tapi kalau kemudian jadi mubadir itu ya lucu gitu. Padahal kita tahu dan kita ngerti bahwa vaksin ini juga bukan solusi akhir dari COVID-19. Ada vaksin bukan berarti selesai gitu. Kalau tadi Bu Penny bilang bahwa ini kita tidak bisa menjamin kita akan mengeluarkan EUA itu tadi ya. Oke, berarti Bu Penny inilah tidak tertekan, kalau menurut saya malah tidak tertekan. Yang memaksa ataupun mendorong ataupun mempengaruhi sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan membeli 1,2 ini siapa? Disebut saja kalau memang ada pejabat tertentu atau bahkan presiden sekalipun, sebut saja Pak. Karena kita pengen ngerti. Kemudian kalau tadi Pak Yahya bilang dibalik saja dari 70-30 menjadi 30-70. Kalau saya malah nanti vaksin yang gratis atau yang program itu ngeluarinnya perlahan-lahan supaya yang vaksin mandiri ini laku, kenceng. Ini saya sangat khawatir kalau itu terjadi. Dan kemudian begini Pak, kita di bawah seringkali ditanya sama masyarakat ini nggak percaya adanya COVID gitu. Saya sudah ratusan kali menjelaskan, mungkin teman-teman juga sama, bahwa COVID ini ada. Tapi masyarakat merasa, wah ini COVID ini buatan pemerintah supaya dapat duit gitu. Saya jelaskan kepada mereka bahwa COVID ini ada, tapi bahwa kemudian ada yang berpesta di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya juga tidak menampik hal itu karena memang ada. Nah, saya berharap urusan vaksin itu tidak terjadi. Nah, oleh karenanya pertanyaan tadi perlu dijawab. Ini yang maksa beli Sinovac ini siapa? Kan pilihannya cuman pasti ada nih yang ditekan untuk membeli ini pasti ada. Saya nggak tahu apakah di Pak Menkes atau di Bio Farma ataukah Bu Penny. Nah, ini saya kira pertanyaan sederhana ini mohon dijawab Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.